Puji nama Tuhan, kita berada di minggu yang pertama, di hari yang pertama di bulan Oktober. Ini akan cepat meluncur ya. Sudah September, Oktober ya, November, Desember. Tapi kondisi keadaannya masih sangat panas. Maka dari tempat ini saya memberikan sebuah nasihat untuk setiap jemaat. Boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh penggunaan yang berkaitan dengan api ya. Ya, listrik, api, untuk kemudian tidak terjadi insiden kebakaran ya. Kita berdoa karena tanda berkat itu salah satunya adalah hujan ya. Supaya kemudian Tuhan bisa menurunkan hujan atas kota Tondano dan tanah Minahasa. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema bulan ini. Kita bicara tentang simplicity works. Simplicity ini adalah sebuah gerakan untuk hidup secara simple. Kalau bisa dibuat simple, kenapa harus ribet, saudara ya? Amin, saudara ya. Kalau ada ungkapan yang lain, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, itu sesuatu hal yang gak cocok, saudara ya. Jadi kalau bisa dibuat simple, ya, bisa dibuat sederhana, kenapa kemudian harus dibuat ribet, saudara ya? Dan hari ini, ya, kalau kita belajar daripada simplicity works ini, tidak akan bisa terlepas dari apa yang kita pelajari dari bulan yang lalu bicara tentang damai sejahtera. Kalau kita hari ini akan membaca ya kelanjutan, masih ingat ya, kalau bicara damai sejahtera dari kitab surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 4, hari ini kita akan membaca dari ayat 10 sampai 20, tapi saya mau flashback sedikit ya. Kalau kemudian di ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang damai sejahtera, ya. Di ayat 7 misalnya dari Filipi pasal 4, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kemudian ayat 8-nya masih segar pasti dalam pikiran kita bagaimana minggu yang lalu ya. Pastor Abraham telah memberkati kita dengan kekuatan sebuah pikiran. Ya, masih ingat pikiranmu adalah hidupmu. Apa yang kita pikirkan akan menjadi satu tindakan daripada kita. Kalau kemudian kita berpikir seperti di dalam ayatnya yang ke-8 ya, yang disentil oleh Pastor Abraham, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka perilaku kita juga akan menjadi perilaku yang benar, yang adil, yang sedap, ya, yang manis, dan yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, karena itu, ya sedikit flashback, Pastor Abraham kemudian memberikan sebuah nasihat supaya kita mengelilingi orang-orang di sekeliling kita dengan orang-orang yang benar-benar memberi nasihat yang baik. Karena Sikler berkata seperti ini, ceritakan siapa temanmu, aku bisa menceritakan siapa engkau. Kalau kemudian ngumpulnya dengan pemabuk, ya kemungkinan 99% ya hidup kita seperti itu. Kalau dengan penjudi, ya seperti itu. Tapi kalau kemudian orangnya yang kesukaannya ialah firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, yang beribadah kepada Tuhan, yang kumpul bersama-sama sambil share firman Tuhan, ya bisa kemudian diambil kesimpulan, ya kita seperti itu juga. Ya. Dan hari ini kita akan bersama-sama membaca terlebih dahulu sambil bangkit berdiri ayat 10 sampai ayat 20 secara berganti-gantian. Saya ayat-ayatnya yang genap, jemaat sekalian ayatnya yang ganjil, dan kemudian ayat 20 kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan mulai dari ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Silakan ayat 11. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal
kekurangan. Silakan ayatnya 13. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Silakan 19. 20 bersama-sama. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Nah, simplicity verse atau bicara tentang hal yang simple atau bicara tentang hal-hal yang sederhana, maka kita boleh belajar daripada ayat-ayat yang telah kita baca dari kehidupan dari Paulus, dan kita bisa lihat nanti erat kaitannya atau hubungannya dengan jemaat yang ada di Filipi. 2 orang yang merupakan sutradara atau pembuat film, Joshua Milburn dan Ryan Nicodemus, ya, membuat sebuah film dokumenter yang berjudul The Minimalist, ya. The Minimalist ini merupakan film yang kemudian diunggah, ya, di platform Netflix, ya, yang dalam 7 tahun kemudian di viewernya sampai 80 juta. Apa itu The Minimalist ceritanya? Ceritanya adalah membuat segala sesuatu yang sebetulnya tidak diperlukan di dalam keluarga atau bagi pribadi seseorang untuk kemudian tidak dibeli atau disingkirkan. Jadi kalau kemudian ada baju yang tidak dipakai lagi, sofa yang tidak dipakai, atau udah kebanyakan sepatu, tas, ya, itu kalau sudah tidak digunakan, nah itu disingkirkan. Nah, gerakan minimal karena 80 juta yang menjadi viewernya, maka kemudian dibuat seri yang kedua yang berjudul Less is Now, ya. Jadi bagaimana kemudian menyingkirkan barang-barang atau membuat sebuah gerakan minimalis, saudara, ya. Dan pengaruhnya sangat besar sekali buat semua penonton. Karena kemudian mereka mengikuti pola kehidupan yang seperti itu, membuat minimalis. Jadi kalau umpama ada barang yang tidak terlalu dibutuhkan, ya kalau tidak terlalu dibutuhkan, ya ngapain harus ada di rumah. Kita juga boleh melihat, saudara, ya, kalau rumah misalnya dibangun, ya kita sekarang bisa melihat lah, ya, ada rumah-rumah yang kemudian dibangun minimalis, saudara, ya. Wah, itu untuk meminimalisir anggaran. Dan bukan hanya itu, kalau dahulu, ya, gereja-gereja itu kan selalu pasti modelnya di kiri kanannya atau di bagian tengahnya atau salah satu bagian kiri depannya pasti akan selalu ada menara, saudara. Coba kalau perhatikan kemudian gedung-gedung gereja yang sekarang, ya, IFJ Manado, IFJ Pelangoan, bahkan kita membangun sekarang udah nggak ada menaranya, ya. Jadi dibuat minimalis, ya. Dan saya berdoa demi anugerah Tuhan, kehidupan daripada Paulus dan jemaat yang ada di Filipi ini juga menjadi sebuah inspirasi buat setiap kita. Kalau kemudian itu bukan merupakan suatu hal yang prioritas kita, bukan kebutuhan kita, mengapain mau ditumpuk. Itu intinya. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal yang penting daripada kehidupan Paulus sendiri. Hal yang pertama adalah Paulus memilih untuk bersuka cita. Katakan bersama, memilih untuk bersuka cita. Di ayat 4-nya dikatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus saat menulis surat kepada jemaat di Filipi ini saat kapan sih? Saat dia lagi di penjara. Nah, penjara itu bukan penjara yang kayak koruptor atau pejabat
yang kemudian tersangkut sebuah kasus, kemudian bisa memodifikasi di dalam penjaranya, ya udah dibuat kayak kamar hotel, ada televisinya, ya kemudian ada kulkas, ada AC-nya, bahkan bisa menggunakan handphone, saudara. Kalau penjara di masa lalu ya adalah penjara-penjara yang betul-betul membuat seseorang bisa merasa jerah, saudara, untuk berbuat jahat. Nah, itu kondisi keadaan sekelilingnya dia adalah sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Membuat dia bukan dalam kondisi yang ideal untuk berbahagia atau bersuka cita. Tetapi kita boleh melihat, saudara, bahwa di sepanjang suratnya kepada jemaat Filipi ditemukan ya variasi dari kata sukacita. Jadi sukacita, bersukacita lah itu ada 16. Makanya seorang pakar perjanjian baru, dia bahkan membuat sebuah analisanya, kemungkinannya Paulus di penjara menulis surat kepada jemaat di Filipi itu sambil tertawa-tawa, saudara. Sambil senyum-senyum. Kenapa? Karena sepanjang daripada surat Filipi ini ditemukan ya pasal demi pasal selalu ajakan untuk bersukacita. Keadaan dari Paulus yang bersukacita. Sukacita itu beda dengan kebahagiaan, saudara ya. Karena kalau kebahagiaan itu terkadang dipengaruhi oleh sisi ya faktor luar. Orang kalau ulang tahun ya dia akan berbahagia. Makanya ada ucapan happy birthday. Kalau ulang tahun pernikahan happy anniversary. Atau kalau kemudian mendapat promosi ya biasanya akan mengalami kebahagiaan. Mendapat promosi, jabatan atau mendapatkan suatu kado atau hadiah. Atau tiba-tiba bisa menang misalnya sudah undian atau apa begitu ya. Jadi itu berbahagia sudah. Tapi sukacita itu bukan karena faktor luar ya, bukan faktor luar. Tidak ada alasan sebetulnya buat Paulus untuk bersukacita dengan kondisi luarnya. Tetapi karena sukacita itu dikerjakan di dalam, saudara. Jadi tidak dipengaruhi mau panas, mau hujan, mau macet, mau kondisi keadaan berdebu dan lain sebagainya. Kalau sukacita di dalam itu justru akan terpancar keluar dan mengubah sekeliling. Karena sukacita itu sumbernya bukan faktor luar, tapi dari Roh Kudus yang dikerjakan di dalam. Ingat ya di dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah roh ialah kasih. Kemudian yang kedua apa? Sukacita. Jadi ketika kita itu ada di dalam Roh Kudus di hati kita ini, maka akan dengan sendirinya otomatis akan mengeluarkan buahnya, yaitu apa? Kita punya kasih, memberi perhatian kepada orang lain, kita punya sukacita. Nah kalau kebahagiaan kan happy, kalau sukacita itu joy atau rejoice, saudara ya. Jadi sesuatu hal yang berbeda. Dan untuk kita boleh mengalami hal yang seperti itu, seperti Paulus alami, dengan kondisi apapun di sekeliling kita, ya kita bisa bersukacita. Maka marilah untuk kita itu memiliki suatu kehidupan yang tetap memelihara Roh Kudus yang dikaruniakan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Karena setiap orang yang bisa ngomong Yesus itu Tuhan, ada Roh Kudusnya, saudara. Amin ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu Tuhan kalau bukan atas pernyataan Roh Kudus di hati kita. Artinya kalau kita orang percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus di dalam. Dan Roh Kudus di dalam itu akan mengerjakan salah satunya adalah sukacita itu. Amin, saudara. Mau bersukacita? Coba lihat Ibu Tia, saudara ya. Nggak tahu kondisi dia lagi punya pergumulan apa begitu. Tapi yang selalu keluar apa? Senyum, saudara. Senyum. Dan itu mempengaruhi. Ya. Jadi sukacita dari Tuhan itu sebetulnya menjadi kekuatan. Nah lihat. Begitu kan. Kemudian yang kiri kanannya udah senyum, saudara. Lihat Ibu Tia, saudara ya. Ya perlu ditambah namanya jadi Joy. Ya, jadi harus bersukacita ya, amin saudara. Sebuah klub komedi ya kayak di Indonesia itu ada stand up komedi ya. Nah ini di Barcelona. Jadi Barcelona itu bukan hanya tentang sepak bola atau pariwisatanya yang bahkan setahun bisa melampaui dari jumlah penduduknya karena pantainya begitu bagus sekali.
Tapi ada klub komedi, di mana kemudian klub ini membuat sebuah terobosan sistem yang baru untuk men-charge setiap penonton berdasarkan kepada senyum atau tawa mereka saat komediannya tampil di depan, saudara. Jadi mereka kemudian menginstal perangkat yang dipasang ya di sebuah teatrenu namanya, dipasang di bagian belakang daripada kursi. Dan itu bisa kemudian mengenali wajah daripada setiap penonton, diinstal ya perangkatnya. Dan setiap ketika penontonnya merespon dengan tertawa atau senyum, itu akan kena charge, saudara, ya, melalui perangkat di tablet itu, saudara, ya. Dan di charge-nya berapa? 0,30 euro. Itu setara dengan 5.000 rupiah. Jadi kalau satu kali tertawa atau senyum, 5.000 rupiah, saudara. Nah, kalau kemudian kalau Mongol misalnya yang tampil itu kan bisa tertawa terbahak sepanjang dia tampil, saudara, ya. Jadi bisa bayangkan. Nah, kalau orang sehat menurut penelitian itu dia minimal sehari harus tertawa 17 kali minimal. Makanya kalau pulang dari tempat ini coba hitung tertawanya udah berapa kali. Berarti kalau sudah lebih dari 17 itu sehat. Tapi kalau terlalu banyak juga, itu perlu diperiksa lagi. Jadi minimal 17. Nah, bisa bayangkan, saudara, kalau kemudian sehari minimal untuk senyum, untuk tertawa harus di-charge 5.000, saudara, ya. 5.000 kali 17 saja, saudara. Itu sudah kira-kira 85.000. 85.000. Buat orang yang penghasilan sebulan di atas 10 juta sih ya enteng lah kalau 85.000, saudara, ya. 85.000 per hari artinya satu bulan 31 juta, saudara. 31 juta sekian ribu. Coba dikalikan. Jadi mahal sekali, saudara, untuk membuat tertawa. Padahal sebetulnya kita itu diberi sebuah anugerah oleh Tuhan dengan memberikan Roh Kudusnya, ya, yang dijanjikan oleh Tuhan. Aku akan pergi. Kenapa aku pergi? Karena alasan supaya Roh Kudus itu akan turun. Kalau dulunya kan di zaman dahulu Roh Kudus itu hanya ke orang-orang yang spesial. Yaitu para imam, yaitu raja yang diurapi, atau yang dari keturunan orang-orang Lewi. Hanya itu ya, nabi-nabi, imam-imam dari keturunan Lewi dan para raja, hanya kepada mereka dikaruniakan Roh Kudus, enggak sembarang. Tapi begitu Tuhan terangkat ke sorga, makanya dia ngomong, adalah lebih baik aku pergi. Sebab kalau enggak ya saya enggak akan dipenuhi Roh Kudus, saudara. Karena bukan dari keturunan Lewi, saudara, ya. Dan kalau jadi imam atau nabi kan berdasarkan penentuan daripada Tuhan, saudara. Apalagi kalau jadi raja. Ini bukan raja Tagulandang, saudara. Ini raja dari garis keturunannya Daud, saudara. Jadi rajanya Israel atau Yehuda, saudara, ya, yang diurapi. Tapi kita syukur, puji Tuhan, haleluya. Tuhan mau terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat dan kemudian memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudusnya. Sehingga memungkinkan setiap kita memiliki Roh Kudus yang karena Roh Kudus di dalam kita akan membuat sukacita itu melimpah atas hidup kita. Amin, saudara. Masih ingat ya, saya mau untuk merefresh setiap pengalaman daripada jemaat sekalian yang pertama kali ketika mengalami level yang lebih di dalam Roh Kudus, yaitu dipenuhi, yang dimana tanda-tanda pertamanya adalah bahasa-bahasa yang baru. Seperti yang dialami di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, berbahasa-bahasa yang baru, yaitu apa? Sukacita yang begitu meluap, saudara. Ada sukacita dan damai sejahtera. Coba di review kembali perjalanan kerohanian kita, saudara. Dan itu hanya bisa dikerjakan, saudara, oleh apa? Roh Kudus. Saat saya mengalami pertama kali perjumpaan pribadi dan dipenuhi Roh Kudus, itu saat Indonesia lagi dalam keadaan yang mengalami krisis di segala lini, saudara. Karena tahun 98. Tapi tanggal 3 Januari 98 itu saat-saat puncaknya. Saya udah menyelesaikan studi S1, jadi udah di stop semua semua support daripada keluarga. Ya, kalau untuk orang Sulawesi Utara sih karena krisis moneter itu justru membuat melambungnya harga-harga perkebunan kan, kayak pala,
kelapa, ya kopra, itu kan melambung. Sehingga ya bagaimana Tuhan mengubah krisis saat itu menjadi resesi. Cuma saya kan tidak dapat support, ya, nggak ada palanya, yang punya orang tua sudah, dan dihentikan. Tapi satu hal ketika mengalami itu, justru mengalami suatu sukacita yang begitu melimpah. Sampai orang-orang yang berkelimpahan secara materi, teman-teman saya udah di dalam level-level pemerintahan, sampai ngomong, kok aku ini ada cemburunya. Kenapa? Karena kamu kok sukacita selalu. Kenapa hal itu terjadi? Dikerjakan oleh Roh Kudus dan tidak dipengaruhi oleh situasi di sekeliling. Yuk mari untuk bagaimana mengalami sukacita, hiduplah senantiasa bergaul karib dengan firman dan Roh Kudusnya. Amin, saudara ya. Yuk ingatkan kiri kanan, hidup bergaul dengan Roh Kudus. Kemudian yang kedua adalah memilih untuk mencukupkan diri. Paulus itu di dalam pelayanannya ya tidak seperti sekarang ya. Manajemen organisasi gereja itu lebih bagus lah, lebih profesional lah penerapan. Ya, jadi kalau kemudian jemaat memberikan persembahan ya dikelola dengan baik. Ada bagiannya untuk para pekerja atau hamba Tuhan, ada bagiannya untuk operasional gereja. Tapi di zaman dahulu sekalipun dia levelnya rasul, kayak di IFJF itu levelnya adalah PGO, saudara ya, PGO Rasul. Karena membawahi banyak sekali gereja-gereja lokal. Ada Tesalonika, ada Efesus, ada Korintus, ada Galatia. Tapi bagaimana kemudian Paulus dikatakan hanya jemaat yang dipilih-pilih yang mensupport. Makanya Paulus kemudian dia mengembangkan usaha, membuat tenda, saudara ya, membuat tenda bersama dengan Aquila dan Priscilla. Dan kita boleh baca ayatnya ya, bagaimana Paulus mencukupkan diri. Ayat 11 sampai 15, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi Paulus sebetulnya pernah mengalami kelimpahan. Atau saat dia lagi disupport oleh mendapat kiriman dari Epaphroditus melalui Epaphroditus dari jemaat Filipi, saat itu mungkin dia mengalami sebuah kelimpahan. Tapi ada saat-saatnya dia kekurangan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan ayat 13 ini, itu erat kaitannya dengan ayat 12-nya. Perkara apa yang dapat ditanggung oleh Paulus melalui kekuatan yang diberikan Tuhan dalam hal situasi yang dihadapi. Jadi menjadi seorang rasul itu ternyata bukan sebuah perkara yang mudah. Kalau kita baca di surat yang lain, dia kerap mendapat perlakuan dari saudara-saudaranya berupa penolakan, ancaman, bahkan dilempari, dirajam dengan batu. Sampai ada peristiwa di mana kemudian dia dianggap sepertinya mati. Dan itu dia ceritakan bahwa dia seperti dibawa ke langit yang ketiga. Ya, dia mengalami karam kapal, ya, saat kapal pecah dan kemudian berenang ke pantai. Udah begitu saudara, digigit ular beludak. Bagaimana kemudian dia dalam keadaan kedinginan, kemudian harus menahan kantung, harus berpuasa, menahan lapar. Itu kondisi yang dialami oleh Paulus. Jadi kemudian konteks segala perkara itu di dalam konteks Paulus, karena kaitan di ayat-ayat sebelumnya saudara, itu bagaimana dia harus perlu untuk mencukupkan diri. Ketika dia lapar, dia mampu untuk menanggung itu. Oleh karena kekuatan yang Tuhan beri. Ya. Ketika kemudian dia mengalami sebuah penderitaan, dia mampu. Karena apa? Tuhanlah yang memberikan kekuatan sehingga mampu untuk menanggung setiap itu. Jadi karena pemberian dirinya di dalam Tuhan, ketika dia mengalami situasi-situasi yang gak nyaman, gak enak, Tuhan memampukan dia, menopang dia, menanggung segala sesuatu. Amin saudara. Jadi dia belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala kondisi, dalam segala keadaan saudara. Nah di ayatnya yang ke-14, kita lanjut ke 14 dan 15. Namun baik juga perbuatanmu,
bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ini teks Indonesianya kurang pas. Karena ada kalimat perhitungan hutang dan piutang. Kalau bicara hutang dan piutang, itu biasanya hubungan apa sih saudara? Ya relasi yang berkaitan dengan kalau orang memberi, misalnya memberi pinjaman, ya harus dipulangkan, saudara, dikembalikan. Betul gitu ya. Jadi ada orang yang memberi pinjaman, jadi dia menjadi piutang. Ya, orang yang menerima yang pinjaman itu disebut hutang. Dia harus balikan kepada yang piutang itu, saudara ya. Tapi sebetulnya di dalam King James Version, bagi jemaat yang punya aplikasi, yang kemudian ada berbagai terjemahan, coba cari King James Version. Itu ditulis bukan hutang dan piutang, tapi giving and receiving. Jadi ada hanya jemaat di Filipi lah yang kemudian mensupport Paulus secara pemberian. Jadi jemaat Filipi memberi ya. Bahkan kemudian kita baca di ayat selanjutnya melalui Epaphroditus telah 1-2 kali ya dia dikirim. Jadi memberi, Paulus yang menerima. Kalau itu enggak ada yang namanya aku beri ya, nanti kalau begitu diberikan enggak ada tuh dituntut, saudara. Enggak. Ya itu bedanya, saudara ya. Jadi ini terjemahan Indonesia kurang pas. Jadi King James Version-nya bicara giving and receiving. Jadi jemaat Filipi itu mensupport pelayanan daripada Paulus. Dan dikatakan hanya satu-satunya jemaat. Jadi yang lainnya Efesus, Kolose, Tesalonika enggak mengadakan untuk mensupport, hanya jemaat Filipi. Nah kita tahu bahwa pelayanan ketika Paulus dari Asia, dia sebetulnya mau bergerak ke Asia kecil. Tapi kemudian Roh Kudus memberikan sebuah pernyataan bahwa ada orang dalam mimpi, ada orang-orang Makedonia yang lagi melambaikan tangan, maka kemudian dibuat keputusan untuk menyeberang ke Makedonia, di Filipi kota yang pertama. Dan kita tahu bahwa model pelayanan Paulus itu kan dia akan berjalan mencari kalau di situ ada tempat sembahyang orang Yahudi atau sinagog, saudara. Jadi kalau Paulus ke Tondano, saudara, dia akan cari yang di atas dulu, bukan di sini, saudara. Yang di atas dulu, sinagog. Kalau nggak ada sinagog, itu tempat ibadah. Apa bedanya? Sinagog untuk kumpulan yang lebih besar. Mungkin jumlahnya bisa 10-20. Tapi kalau yang tempat sembahyang hanya beberapa orang. Dan di Filipi inilah berdiam, yaitu Lydia, seorang pengusaha kain ungu. Kain ungu di zaman itu adalah kain mahal. Jadi dia bisnisnya bisnis kelas atas, saudara ya. Maka tidak mengherankan melalui Lydia lah kemudian bisa mensupport pelayanan daripada Paulus melalui pemberian yang dibahasakan sebagai pemberian jemaat Filipi. Kemudian kita tahu juga bahwa di Filipi itu ada seorang birokrat, yaitu Kalapas, saudara. Kalapas, kepala penjara, bertobat bersama keluarganya. Jadi ada birokratnya, ada pengusahanya, ada birokratnya. Dan mereka yang mensupport, ya, mensupport. Tapi dalam segala keadaan, ya, kita bisa melihat Paulus mau mencukupkan diri. Dia enggak kemudian mendesak supaya jemaat-jemaat yang lain mensupport dia. Dia berupaya. Kalau kemudian menjadi seorang hamba Tuhan, perhatikan ya khotbah Pastor Abraham. Salah satu yang menjadi keinginan Pastor Abraham adalah tidak ada keinginan untuk menjadi kaya. Ya, menjadi hamba Tuhan itu pertama ya tuntutannya hidup sederhana dan menikmati apa yang ada. Dan saya mau untuk ngomong ya jemaat bisa kemudian menilai saya seperti apa. Apakah kemudian hidup sederhana atau enggak, saudara? Ya. Jadi kalau saya sendiri, saudara, akan menikmati setiap apa yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kemudian harus jalan kaki, ya jalan kaki. Kalau kemudian naik kendaraan umum, naik kendaraan umum. Ya, kalau kemudian dipercaya dengan sebuah kendaraan roda 2, ya memanfaatkan itu. Satu waktu di tahun 98, saudara ya, IFJ Manado itu kan lagi berkembang luar biasa. Kemudian ada orang memberi fasilitas kendaraan mobil Kijang. Kalau masih ingat mobil warna biru yang diubah catnya jadi merah, ya, Kijang, saudara ya.
Dan itu digunakan ya pertama dipinjamkan. Tapi karena jadwal peminjamannya begitu padat sekali digunakan, maka kemudian pemiliknya udah kalau begitu ditebus murah aja saudara ya. Jadi ditebus murah. Tapi karena jadwalnya begitu banyak, jadi ada prioritasnya. Jadi tidak bisa selalu menggunakan itu. Maka saya dengan Parodinal Sundana satu waktu hari Sabtu saudara ya dijadwalkan di TPI Wuwuk saudara ya, yaitu wilayah Tareran. Dan kemudian berdua ini ya. Jadi naik kendaraan umum sampai di Kawangkoan, dari Kawangkoan kemudian naik ya, ambil yang tumpaan, nyampelah di Wuwuk jam 5 sore. Kemudian ibadahnya itu tahun 98, belum terlalu seramai sekarang ya. Jadi selesai ibadah masih fellowship saudara. Jadi ada makan-makan. Jadi begitu selesai, kalau masih ingat sudah mau tanjakan, kemudian ada gereja GPDI di sudutnya itu ada semacam halte kecil ya. Kemudian ada jalan ke atasnya. Ya sudah nunggu di halte. Nunggu kendaraan lewat saudara ya. Sudah mulai menyanyi. Ya kalau tidak ada kendaraan lewat ya berarti sampai pagi. Kemudian tiba-tiba lewat saudara kendaraan open cup gitu di belakangnya terbuka saudara ya. Tapi kemudian bersama dengan ada penumpangnya di bagian belakang. Yaitu bokeh saudara. Ya sudah bersama-sama bokeh saudara. Ya sudah menikmati aja ya. Dan kemudian udah mau mendekati, yaitu udah Tareran turun. Udah mau ke perbatasan yang sekarang yang misal. Tiba-tiba hujan saudara, deras. Sudah kemudian, ya sudah nikmati aja kalau memang basah-basah. Kemudian begitu di Kawangkoan saudara ya. Jadi dia ngisi bensin. Dan mau posisinya tidak akan ke arah Tomohon saudara. Posisinya dia ke arah Langoan. Ya sudah, perjalanan kita berdua sampai di sini dengan tumpangan ini saudara. Agak sedikit basah saudara ya. Kemudian sudah pesan beli kacang sama pisang saudara ya. Pisang yang kecil-kecil itu. Kemudian sambil makan pisang begitu dengan kacang. Ya sudah kalau kemudian tidak ada yang lewat. Berarti menikmati pisang dan kacang. Sampai kemudian tertidur. Sudah tiba-tiba. Dulu kan masih dian taksi itu. Ada dian taksi lewat saudara. Lampu atasnya itu nyala. Itu tanda berarti nggak ada penumpang. Sudah kami Pak Sundana ngomong begini saudara. Ini tumpangan kita berdua. Nggak tahu kalau kemana. Tiba-tiba kemudian Pak Sundana ambil posisi depan. Saya di belakang. Dan saya memang pura-pura tidur saudara. Dan mendengar diskusi daripada Parodinal Sundana bersama sopir. Dia bilang, semua sampai Tomohon. Pak Sundana ngomong, ya sudah kalau memang sampai di Tomohon. Kemudian lewat itu yang sentral itu, yang sekarang udah berdiri Menara Alfa Omega itu. Lewat terus sampai Kasen, kemudian turun Kinilo. Yang drivernya tanya begini, di Tomohon ya di mana? Pak Sundana balik tanya, nah Bapak ini mau kemana? Oh saya kemana? Oh ya sudah kami juga mau kemana dong. Begitu terus turun, waktu itu dia di Wonasa, saya di Singkil saudara ya. Saya di Singkil tinggal. Begitu turun-turun udah di Wanea. Kemudian sopirnya tanya, di Manadonya di mana? Pak Sundana kemudian tanya lagi, ya sudah Bapak mau kemana? Oh saya ke Gedung Juang. Pak Sundana langsung ngomong, ya pas kata di situ. Sudah begitu turun, dipikir argonya tidak dinyalakan. Dan yang luar biasa adalah bahwa nggak ada orang yang nyetop saudara. Taksinya. Jadi tetap kondisi lampunya menyala. Kalau argo jalan kan lampunya mati saudara ya. Jadi lampunya tetap nyala. Dan kemudian begitu sampai di Gedung Juang, mungkin dia tahu bahwa karena ini hanya tumpangan lewat begitu, dia tanya, Pak Sundana tanya, terus mau bayar berapa? Apa yang Bapak sopir ngomong? Sudah berapa yang Bapak bisa kasih saudara. Jadi sesuai dengan kemampuan. Dan itu adalah situasi di mana harus bisa. Saya mau katakan ya sudah kita memanfaatkan setiap fasilitas yang diberikan Tuhan. Kalau memang cukup untuk jalan kaki ya jalan kaki. Kalau diberi tumpangan yang seperti itu ya puji Tuhan haleluya. Tapi kalau diberi fasilitas kendaraan, diberi fasilitas mobil ya kita manfaatkan. Jangan sampai kemudian ada keinginan yang kuat. Dengan memaksa secara ekonomi, ya, secara keuangan belum memungkinkan untuk kemudian berganti merek kendaraan misalnya. Kemudian paksakan, itu berarti bukan kehidupan yang minimalis. Bukan kehidupan yang sederhana. Amin saudara. Yuk mari setiap kita
boleh selalu mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apalagi dalam situasi yang seperti sekarang ini, saudara. Nah, sekarang bicara cukup itu patokannya apa sih, saudara? Kalau cukup itu patokannya apa? Terkadang kan orang bisa ngomong begini, ya cukup, yang penting cukup ada rumah. Yang lainnya cukup ada 3 rumah misalnya. Cukup ada 3 mobil. Itu kan cukup juga, saudara. Cukup ada deposito nilai miliar, saudara. Itu juga cukup, saudara. Nah, kita kembali kepada patokan daripada Rasul Paulus. Dia menulis suratnya kepada Timotius. 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan seperti ini. Asal ada makanan dan pakaian, apa saudara? Itu merupakan kebutuhan primer kita. Asal ada makanan dan pakaian, apa saudara? Cukuplah. Makanya dia tidak terlalu apa kalau Paulus, ya. Yang penting cukup makan, cukup minum, dan ada pakaian. Itu hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, memilih untuk mengucap syukur. Ayat 16 sampai 20. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jadi Paulus itu selalu kehidupannya mengucap syukur. Ya, mengucap syukur dalam segala kondisi keadaan. Mengucap syukur sebab itu yang dikehendaki oleh Kristus Yesus. Oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, pola kehidupan mengucap syukur itu kan mau dalam keadaan apapun ketika kita bersyukur akan membuat setiap kita tetap bisa menikmati akan berkat Tuhan melalui setiap kapasitas atau porsi yang diberikan bagi kita. Kita bisa melihat saudara di dalam ayat ini bagaimana kemudian jemaat di Filipi itu ya mensupport Paulus. Dan kemudian muncul sebuah ayat yang orang selalu akan kutip karena ayatnya begitu bagus sekali. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini ditujukan kepada siapa sih? Jemaat di Filipi yang telah mengadakan giving and receiving tadi. Gak akan mungkin ini ditujukan kepada jemaat yang lain. Kalau ucapan syukur, kata-kata bersukacita itu bisa ditemukan dalam surat yang lain. Tapi ayat 19 ini tidak ditemukan di dalam suratnya yang lain. Kenapa? Karena Filipi itu adalah jemaat yang satu-satunya mengadakan giving and receiving. Yang mensupport Paulus di dalam pelayanannya. Maka saya mendorong untuk jemaat sekalian saudara. Kita mau memilih untuk menjadi jemaat seperti Galatia. Yang bahkan Paulusnya begitu mencela sekali dengan kata-kata yang sangat keras sekali. Karena bagaimana kemudian perilaku mereka yang memulai dengan roh mau mengakhirinya dengan daging. Kita mau menjadi jemaat yang seperti itu atau menjadi jemaat di Filipi yang kemudian menerima janji ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hanya yang melakukan jemaat yang giving akan menerima. Akan receive saudara, menerima. Kalau kemudian tidak melakukan giving, nggak akan receiving, saudara ya. Jadi itu suatu hukum yang sederhana. Kalau kita memberi, kita menerima. Kalau kita menabur, kita akan menuai, ya. Dan tuaiannya pasti akan selalu lebih besar dari apa yang akan diberi. Oleh karena itu saya mendorong pilihan kita adalah ya untuk mendorong jemaat melakukannya seperti jemaat yang ada di Filipi. Mensupport melalui gereja lokal ini setiap kegiatan apapun yang dikasih saudara ya akan dikelola dengan sangat transparan, sangat baik. Kita bertanggung jawab setiap rupiah yang dipersembahkan oleh jemaat sekalian karena itu adalah suatu kepercayaan, kasih karunia ya.
Amin saudara ya. Maka kemudian apa yang akan terjadi? Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan memuliakan Bapa. Nah, mengucap syukur itu buat Paulus dia buktikan. Bukan hanya saat di penjara yang ada di Roma ya. Jadi surat ini dia lagi di penjara di Roma. Saat di Filipi itu kan dia dimasukkan dalam penjara saudara ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 16, itu kisah Paulus masuk ke Filipi. Ya, kemudian dia mencari tempat ibadah, tempat sembahyang. Kemudian ada perempuan dari belakang yang dalam beberapa hari ngikut dan selalu berkata, meneriakan bahwa ini adalah hamba-hamba dari Allah, saudara, dengarkanlah mereka. Tapi itu adalah suatu gangguan, ternyata memiliki roh tenung. Berbaliklah Paulus mengusir. Dan ternyata melalui tenungan wanita itu banyak orang memperoleh jabatan dan penghasilan. Saat rohnya diusir keluar, gak sakti lagi wanitanya. Sehingga kemudian itu menimbulkan huru hara, dipengaruhilah. Dan Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang menjadi respon daripada Paulus saat di penjara? Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi pada kira tengah malam, Paulus bersama Silas berdoa dan mulai menyanyikan pujian. Saya bisa membayangkan mungkin pujiannya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Atau to worship you I live. Misalnya contoh. To worship you I live to worship you. Mengubah situasi. Dan Tuhan itu, ya Tuhan bertakhta di atas pujian. Saat kemudian mendengar pujian itu, dia membuat sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal pikiran. Coba diikat tangan kita. Kemudian saat gempa terjadi dengan kekuatan apapun, gak akan bisa untuk kemudian membuat ikatan rantai itu bisa putus. Mau skala Richter sampai 10 pun gak akan memutuskan. Karena pasti yang mungkin kalau bangunan akan hancur iyalah. Tapi kalau memutuskan ikatan itu sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan. Tapi itu yang terjadi. Rantai yang mengikat belenggu yang membelenggu mereka bisa terputus. Pintu penjara terbuka. Saat kita mengucap syukur, surga akan turun atas hidup Anda. Mengerjakan sesuatu hal yang bagi manusia itu tidak mungkin. Bagi manusia itu mustahil. Menjadi tidak mustahil. Menjadi mungkin. Karena itu yuk mari kembangkan pola kehidupan hidup yang minimalis. Hidup yang sederhana. Menggunakan apa yang menjadi kebutuhan kita bukan hanya sekedar keinginan. Cukupkanlah diri kita ya, dan cukup itu di dalam kategori patokannya Paulus ada makanan dan pakaian. Dan kemudian selalu bersukacita. Saya menutup dengan quote dan setelah itu kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bisa dibuka di slide yang terakhir sekali. Kesederhanaan hidup selalu dimulai dengan kebahagiaan, rasa puas dan rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Saya mengundang para pemain musik.